Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali bergabung dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Berbagai bandara di Amerika Serikat disesaki jutaan warga yang melakukan perjalanan selama libur akhir pekan Paskah hingga hari Senin ini untuk berkumpul bersama keluarga. Jutaan penumpang memenuhi berbagai bandara Amerika yang diperkirakan memecahkan rekor perjalanan liburan Paskah sejak pandemi COVID dimulai. Pihak Badan Keamanan dan Transportasi Amerika, TSA, mencatat 2,3 juta penumpang melintasi bandara-bandara Amerika pada hari Jumat, sementara 1,9 juta lainnya pada Sabtu kemarin. Ini hampir setara dengan jumlah penumpang sebelum pandemi. Padahal para penumpang menghadapi kenaikan harga tiket domestik sebesar 40% sejak Januari. Sementara yang memilih perjalanan darat juga menghadapi tingginya harga BBM dengan rata-rata harga bensin di Amerika naik 80 sen dolar per galon atau naik sekitar Rp3.000 per liter dibanding awal tahun. Dengan virus corona subvarian BA2 memicu lonjakan baru COVID, pihak Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC memperpanjang kewajiban pemakaian masker di transportasi umum hingga setidaknya 3 Mei mendatang. Menurut ABC News, hingga akhir pekan kemarin, 31 negara bagian dan wilayah Amerika melaporkan kenaikan kasus COVID sebesar sedikitnya 10%. Saudara, desakan Amerika dan negara barat untuk mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20 menyulitkan posisi Indonesia dalam presidensi G20. Menurut analis, adanya potensi untuk mengajukan rekonstruksi Ukraina dalam agenda G20 juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Menyusul ketegangan di Ukraina, Presiden AS Joe Biden ingin mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20, kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kepada VOA, juru bicara Gedung Putih menyatakan AS berencana menyertakan isu Ukraina dalam agenda G20. It is not uncommon for events that are impacting the global community, as Ukraine is, and the Russian invasion of Ukraine, to play a central role at international forum. And their economic recovery and rebuilding and reconstruction is going to be something that the global community is going to be involved in and address. Ini menyulitkan posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 dan tuan rumah KTT di Bali November mendatang. Ketua punya privilege tentu untuk menyisipkan agenda lain. Kalau agendanya menyisip, tapi kan waktunya spend waktunya untuk membicarakan itu tentu akan berkurang kalau ada satu agenda yang menyerap begitu banyak energi. Presiden Rusia Vladimir Putin masih berencana hadir dengan dukungan dari Tiongkok yang menolak Rusia dikeluarkan, dan ini akan jadi dilema lain bagi Indonesia. President Biden isn't going to be in the room with them. I imagine Prime Minister Trudeau won't, several of the Europeans won't, which puts Jakarta in a very tough position here, because are they willing to trade Putin's attendance for having 5 or 6 others not come? Analis lain menegaskan pentingnya keikutsertaan Rusia, terutama sebagai negara pemilik senjata nuklir. Russia has a very unique nuclear weapon strategy. They don't have a nuclear taboo, unlike Japan. Kepada VOA, Co-Sherpa G20 Dian Trian Syahjani menyatakan akan mendengarkan pandangan dari anggota lain G20, namun tetap mempertahankan peran G20 sebagai forum kerjasama ekonomi. Demikian laporan VOA. Beralih ke kegiatan bulan Ramadan bagi umat Islam dan juga perayaan Paskah bagi umat Kristiani yang tahun ini bisa dilakukan secara tatap muka di Amerika Serikat tanpa protokol kesehatan yang ketat. Namun bagi sebagian umat yang memilih beribadah secara virtual, kini ada juga kebaktian yang bisa dilakukan secara metaverse. VR Church, gereja realitas virtual, didirikan lama sebelum pandemi terjadi. Over the year 2016, people started to attend. In 2017, more people showed up. Other people who identified with faith said, "Hey, I want to help out and volunteer." And so there was like this epiphany where we were like, "Oh, wait a minute, we have this. I think we just planted a church. We started a church. We have all the functions of how you would think a physical church or how we would define physical church." We're expressing that here in the metaverse. Dari Fredericksburg, negara bagian Virginia, DJ Soto yang seorang pendeta bisa memimpin pengkajian agama dan doa. Berikut penjelasannya lewat avatarnya. I believe the future of the church is the metaverse. I think there's many reasons, but one of them is because it reaches people who can't physically go to church. Alina salah satunya, warga Olympia negara bagian Washington ini tak bisa keluar rumah karena gangguan syaraf. When you become chronically ill and you can no longer
participate in what everybody else is doing. Slowly but surely, people fall away. So it's been just myself, my husband, and our cats. Until I found Virtual Reality Church. Banyak tempat ibadah pun memanfaatkan mimbar daring untuk melanjutkan kegiatan keagamaan saat PPKM ketat berlaku. So many congregations, and this is all denominations, religions, they think the building matters. They think that the church is the building, or the mosque is the building, or the temple is the building. It's the people. It's the stuff you do together. It's the way you change the world together. That is the church or the temple or the mosque or the synagogue. Banyak rumah ibadah pun hingga kini melanjutkan kegiatan online karena bisa menjangkau jemaat di berbagai kota bahkan negara. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Deddy Mansur yang belajar karate sejak kecil di Indonesia. Kini lebih dari 50 tahun kemudian, pemegang sabuk hitam dan 7 ini sudah pensiun, namun masih setia mengajar karate di dojo miliknya di Houston, Texas, termasuk selama bulan Ramadan ini. Karate begins with respect and ends with respect. Rasa hormat, itulah karakter utama ilmu bela diri karate yang dipegang teguh Deddy Mansur. Sensei Deddy Mansur sudah mengajar karate di Houston, Texas selama 45 tahun. Berbagai gelar juara telah diraihnya, termasuk juara ketiga kejuaraan dunia karate di Guadalajara, Meksiko. Sekarang sudah retire, pensiunan dari mengajar di kampus. Tapi semuanya saya tetap lakukan walaupun dalam masa-masa pensiunan bisa dilihat murid saya masih latihan. Jadi nggak pernah berhenti, ya. Poinnya itu nggak pernah berhenti, karate itu for life. Gitu. Ia kini mengajar di Houston Shotokan Karate Dojo yang didirikan sejak 1978 di rumahnya. Murid-muridnya berasal dari berbagai latar belakang bangsa dan agama. There's always time for him to teach personal life stories that would help you or make you see how karate is related to real life. So it's not just physical exercise and movements, but there is a life skill behind it. His dedication over so many years, not having a single day over like 50 years where he didn't train karate, that's just it's incredibly inspiring and it's incredibly humbling too. Bahkan selama bulan Ramadan, Deddy juga terus melatih sambil berpuasa. Karena dalam bulan puasa ini boleh katakan bagaimana kita menghadapi tantangan. Walaupun kita menjalankan puasa, bukan berarti satu bulan itu penuh kita stop latihan. Ini menambah kita punya batin kita, mental kita lebih kuat. Dari Houston, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.